Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk kembali di majlis yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali mengambil faedah ilmu dari petunjuk ayat Al-Quran dan juga sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah disampaikan oleh para ulama kita, dan kita mengambil faedahnya agar kita bisa beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas basirah atau di atas ilmu, sebagaimana firmankan di surat Yusuf alaihissalam, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin." Katakan kepada Muhammad SAW, semuanya aku mengajak manusia agar mereka beribadah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Demikian juga firmankan di surat Al-Isra, "Wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun," dan jangan kau ikuti apa yang kau tidak miliki ilmunya. Kita masih bersama faedah dari kitab Al-Wadih yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa Hafizahullah Ta'ala, memasuki kitab yang baru, yaitu Kitab Shalah. Kitab tentang pembahasan seputar salat. Pembahasan salat dalam ilmu fikih dibahas pertama kali karena merupakan ibadah yang paling besar secara fisik dan rukun yang paling agung setelah dua kalimat syahadat. Oleh karena sebelum bahas salat, maka dibahaslah hal-hal yang terkait dengan salat, khususnya adalah syarat-syaratnya. Dan sebagiannya sudah kita lewati, yaitu secara khusus tentang at-taharah, yaitu kesucian baik dari hadas besar atau juga dari hadas kecil, dan juga termasuk kesucian dari najis. Kita bersalah. Apakah maksud dengan salat? Sebelum kita mengetahui makna salat, satu perkara yang mungkin perlu kita fahami, dan ini diperingatkan para ulama kita dari masa ke masa, yaitu bahwa istilah ibadah adalah baku. Istilah ibadah adalah baku yang tidak bisa diganti dengan istilah lain, seperti haji, umrah, zakat, termasuk juga salat atau juga siam. Maka istilah khusus untuk ibadah-ibadah tertentu yang tidak bisa diganti dengan istilah manapun. Walaupun kita menggunakan bahasa selain Arab, maka tetap untuk ibadah-ibadah tersebut menggunakan istilah aslinya, karena maknanya yang khusus. Adapun kata sebagian ulama, apabila kita memberikan pemahaman kepada orang yang baru masuk Islam, yang sebelumnya mereka melakukan perbuatan ibadah kepada sembahan mereka, maka menggunakan pemahaman dengan bahasa yang mereka pahami, kemudian setelah mereka paham, dikenalkan dan dibiasakan istilah aslinya. Seperti kita mengenal barangkali di negeri kita ini, untuk ibadah salat dikenal dengan apa? Sembahyang. Sembahyang ini istilah yang digunakan agama yang ada di negeri ini sebelum Islam datang, yang maknanya adalah menyembah kepada Tuhan yang mereka agungkan.
Dan itu istilah mereka. Maka ketika Islam datang, maka kembali istilah itu digunakan kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah menyebutkan ibadah ini dengan sholat. Sehingga kita terbiasa menggunakan lafaz sholat untuk ibadah ini. Karena maknanya yang khusus. Berbeda dengan lafaz bahasa lain. Lalu apakah maksud dengan sholat? Sebagaimana sudah kita sebutkan di setiap bab tentang istilah, bahwa yang maksud dengan sholat tentu diambil dari istilah bahasa Arab. Sholat dari kata shalla yusalli salatan. Secara bahasa maknanya ad-du'a, yaitu memohon sesuatu kepada Allah. Sholat secara bahasa Arab maknanya doa. Tetapi untuk istilah ibadah maka tidak menggunakan istilah bahasa, tapi istilah yang digunakan oleh pembawa syariat, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata salat ini secara bahasa digunakan juga dalam Al-Quran, di antara di surat At-Taubah ayat 103. Beliau katakan, Allah berfirman, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. Hendaklah engkau mendoakan mereka. Salli alaihim, sedikit gambaran. Allah katakan salli alaihim, setelah salat ada ala. Itulah yang menguatkan makna doakan atau mendoakan. Jadi wasalli alaihim, hendaklah engkau mendoakan mereka. Oleh karenanya untuk salat jenazah, lafadznya as-salatu 'alal janazah. Menyolati jenazah. Yang isinya adalah doa. Berbeda dengan salat pada umumnya, tanpa ruku dan tanpa sujud. Yang nanti akan kita bahas sendiri insyaallah dalam babnya. Wasalli alaihim, hendaklah engkau mendoakan mereka, yaitu orang beriman yang sudah wafat. Inna salataka sakanun lahum, karena doamu untuk mereka sebagai ketenangan untuk mereka dalam kuburnya. Adapun istilah salat dalam syariat yang merupakan ibadah yang agung di sisi Allah Azza wa Jalla adalah, beliau katakan di sini bahasa Arabnya, ibadatun tatadammanu aqwalan wa af'alan mahsusah. Ibadah yang mencakup ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus. Muftatahatun bitakbirillah ta'ala wa mukhtatamatun bitaslim. Yang dibuka dengan takbir kepada Allah dan tutup dengan salam. Kita sebutkan singkat dalam bahasa kita, bahwa salat maknanya dalam bahasa kita adalah kumpulan atau ibadah yang berisi kumpulan ucapan dan perbuatan. Ibadah yang berisi kumpulan ucapan dan perbuatan yang khusus, diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Bisa diikuti? Baik, saya ulangi. Salat maknanya kumpulan ucapan dan perbuatan yang khusus, diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Oleh karenanya, salat itu kalau sudah Allahu Akbar, takbiratul ihram, maka sebisa mungkin kita tidak membatalkan baik salat wajib atau salat sunnah. Kecuali memang ada pembatal yang kita harus meninggalkan salat. Inilah kita memuliakan ibadah salat. Namun karena sebagian kita kurang memahami tentang mulianya ibadah salat, kita sudah takbiratul ihram, kemudian begitu saja kita meninggalkannya, membatalkannya. Tanpa alasan yang benar. Maka kalau sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka dijaga sampai selesai, yaitu sampai salam. Kecuali memang ada tuntutan kita meninggalkannya. Seperti apabila salat wajib kita mengeluarkan pembatalnya. Buang angin dari tubuh misalkan.
atau salat sunnah ketika kita salat 2 rakaat di masjid kemudian dikumandangkan iqamah, maka kita batalkan dan semisalnya. Yang nanti akan disebutkan insyaallah tentang pembatal-pembatal salat. Kemudian dibawakan yang menguatkan bahwa makna istilah salat dalam ilmu fikih seperti itu, yaitu kumpulan ucapan dan perbuatan yang khusus, diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam, adalah beliau katakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ibrahim ayat 31. Allah berfirman, "Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah." Katakan Muhammad SAW pada hamba-hambaku yang beriman agar mereka menegakkan salat. Allah katakan yuqimus salat. Di ayat lain menyebutkan waqimus salat, dan tegakkan salat. Allah tidak katakan waf'alus salah, kerjakan salat, atau waktus salah, hadirkan salat, tidak, tapi waqimus salat. Disinilah penggunaan lafaz dalam Al-Quran mengandung mukjizat, mengandung makna yang dalam. Maka salat disebut dengan iqamatus salat, yaitu menegakkan salat, yaitu dengan menjaganya jangan sampai runtuh, jangan sampai goyah, dan dihadirkan dari awalnya sampai akhirnya yang disebutkan dalam definisi tadi. Beliau katakan wassalawatul mafrudat fil yaum wal laila khams. Salat yang diwajibkan oleh Allah kepada manusia sehari dan semalam ada 5. Ini tidak asing bagi kita. Az-zuhru wal asru wal maghribu wal isya wal fajr. Ada salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, dan salat subuh. Tentang urutan salat ini penting kita ketahui. Kalau kita biasa menghitung salat itu dari awal, salat apa dulu, Pak? Salat apa dulu? Subuh biasanya ya. Subuh, karena awal hari. Ternyata tidak. Salat itu pertama dihitung dari zuhur. Karena zuhur awal siang. Kemudian asar. Kemudian maghrib. Kemudian isya, baru subuh terakhir. Nah, disinilah tentu beliau mengatakan demikian, ada dasarnya. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang keutamaan salat sunnah rawatib. Apa itu salat sunnah rawatib, Pak? Qobliyah dan ba'diyah. Yang kata Nabi SAW, maknanya, barang siapa melaksanakan 12 rakaat sehari dan semalam, maka akan dibangunkan satunya satu rumah di surga. Pembahasannya khusus insya Allah di salat sunnah rawatib. Dibangunkan satu rumah di surga bila menjaga 12 rakaat sunnah rawatib. Kapan mulainya? Beliau katakan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Beliau mulai menghitung dari mana? Dari zuhur. Maknanya kalau kita ingin mendapatkan keutamaan hadis tadi, maka mulailah menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya, dan begitu seterusnya sampai subuh. Nah ini mulainya penghitungan salat. Maka beliau katakan zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Salat subuh disebut juga dengan salat fajar, karena dikerjakan pada waktu fajar. Itu terbitnya fajar shadiq. Kemudian beliau katakan dasar dari salat-salat tersebut, itu 5 waktu ini, hadis
Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala beliau mengatakan furidat 'ala Nabi alaihi salatu wassalam, dari Anas bin Malik, furidat 'ala Nabi SAW as-salawat lailata usriya bihi khamsin thumma naqasat hatta ju'ilat khamsan thumma nudiya ya Muhammad innahu la yubaddalul qawl ladayya wa inna laka bihadhil khamsin. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diwajibkannya salat kepada Nabi SAW ketika terjadi malam Isra. Malam Isra Mi'raj. Isra itu maknanya perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj yaitu naiknya Nabi SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Naik. Itu Mi'raj namanya. Kalau Isra itu perjalanan malam. Kalau Mi'raj naik ke atas. Dan hadisnya masyhur panjang. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsir beliau di surah Al-Isra panjang, banyak riwayatnya. Di antara riwayat ini panjang. Yaitu Nabi SAW mendapatkan perintah salat pertama kali 50 waktu. Sebagaimana Allah perintahkan itu pada Bani Israel. Kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dikurangi sampai jadilah 5 waktu. Kemudian disampaikan oleh Allah pada beliau, ya Muhammad innahu la yubaddalul qaul ladayya. Wahai Muhammad SAW, semuanya ucapan ini, ketetapan ini, itu salat 5 waktu tidak akan pernah berubah di sisiku, kata Allah. Wa inna laka bihadhil khamsin. Dan engkau dengan 5 waktu ini nilainya setara dengan 50 waktu. Dan ini menjadi dasar. Dalam hadis yang lain juga banyak. Yaitu bahwa satu kebaikan dalam Islam nilainya 10 kali lipat. Beliau sabdakan dalam hadis tentang siam, al-hasanatu bi'asyri amthaliha. Satu kebaikan nilainya 10 kali lipatnya. Maka salat kita ini walaupun 5 waktu, itu setara dengan 50 waktu yang letakkan pada banding salat. Apa yang Allah wajibkan untukku dari salat. Faqala salawatul khams illa an tatawwa'a syai'an. Salat 5 waktu kecuali engkau ingin melaksanakan salat tatawwu'. Apa kata tatawwu'? Itu tambahan. Oleh karena Islam membahas tentang salat-salat wajib ini akan diikuti dan itu terbiasa disebutkan dalam kitab-kitab fikih, yaitu salat-salat tatawwu', itu tambahan atau salat sunnah. Kemudian berkatakan Allah juga berfirman di surat An-Nisa ayat 103, "Faidat ma'nantum faqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Jika kalian sudah dalam keadaan aman dan tenang, bukan lagi dalam keadaan peperangan yang penuh rasa takut, maka tegakkanlah salat sebagaimana mestinya. Sesungguhnya salat Allah tetapkan kewajibannya bagi orang beriman dengan waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Tentang penentuan waktu-waktu salat ini,
Nabi kita SAW mendapatkan beritanya dari malaikat Jibril alaihissalam. Hadis-hadisnya dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram. Dalam kitab shalah tentang bab awqatis shalah, yaitu bab waktu-waktu salat. Hadisnya panjang. Di satu waktu malaikat Jibril datang di awal waktu salat, lalu dia mengajak Nabi SAW salat. Di waktu berikutnya ketika akhir waktu salat, kemudian mengatakan itulah waktu di antara keduanya. Menjelaskan waktu salat. Kemudian beliau katakan, faman ata alaihi waqtas salah, maka barang siapa mengerjakan salat pada waktunya, bahwa balighun aqilun wajabat alaih, dan dia dalam keadaan balik, sudah balik dan berakal, maka salat wajib untuknya. Jadi di sini beliau menyebutkan tentang 3 syarat salat bagi manusia, yaitu masuknya waktu, kemudian balik dan berakal. Illa haidan wa nufasa, kecuali wanita bila dia haid atau nifas, yang pembahasan sudah kita lewati di majlis yang lalu. Fala tajibu alaihima, maka mereka tidak wajib melaksanakan salat dan tidak ada qada. Wala yaqdiyaniha idza taharata ijma'an, dan kalau keduanya sudah suci, berhenti dari haid dan nifasnya, maka tidak mengqadha salat-salatnya yang ditinggalkan, dan ini kesepakatan ulama. Tentang masalah dalam agama, wajib tegak di atas dasar atau dalil. Dan dalil yang berlaku ada 3. Boleh dari kitab Allah, itu yang utama. Kemudian bila tidak dijumpai, maka dari sunnah Nabi SAW yang sahih. Dan bila tidak jumpai juga, maka dari kesepakatan ulama yang disebut dengan ijma'. Dan ijma' ulama ini, mereka tidak berkumpul dalam satu tempat di satu waktu membicarakan masalah tersebut, tidak. Tapi sampailah pada salah seorang dari mereka suatu kasus, lalu mereka mencari dalil, lalu ditetapkan, oh masalah ini demikian. Ulama yang lain di tempat yang lain atau di waktu yang lain pun mendapatkan masalah yang sama, ternyata ketetapannya sama. Maka dari masa ke masa, dari tempat satu ke yang lainnya, demikian sama, maka disebutkan dengan ijma'. Dan ijma' menjadi dasar hukum dalam ibadah. Adapun qiyas, maka dipakai bila dibutuhkan. Apa itu qiyas? Yaitu menyamakan dasar hukum suatu masalah dengan masalah yang tidak dijumpai dasarnya. Contohnya, pada zaman Nabi SAW zakatul fitr dengan kurma atau gandum. Di kita tidak ada. Maka di kita mengeluarkannya dengan beras. Mengapa dengan beras, bukan dengan yang lainnya? Karena kurma dan gandum ditetapkan oleh Nabi SAW sebagai pembayaran zakatul fitr, itu adalah makanan pokok. Dan ulama menyebutkan zakatul fitri biqutil balad. Zakatul fitr itu dengan makan pokok suatu negeri yang tinggal di sana penduduknya. Sedangkan Indonesia ini diantaranya makanan pokoknya adalah beras. Maka beras dijadikan sebagai zakatul fitr. Itu namanya qiyas. Baik, ini sekedar wawasan. Kemudian berkatakan waman kana zailul aqli binaumin au igma'in wa nahwih. Maka siapapun orang yang ketika masuk waktu salat kemudian akalnya hilang, mungkin gila, mungkin pingsan, berkatakan binaumin, mungkin juga tidur, wajib 'alal qada' hina yashu, maka wajib mengqadanya ketika dia sudah sadar. Ulama fikih menyebutkan orang yang ketika datang waktu salat
kemudian dia tidak sempat mengerjakan sholat sampai habis waktunya, karena uzur-uzur tertentu, maka mengerjakan sholat bukan pada waktunya namanya qadha. Ini istilah ilmu fikih. Qadha artinya membayar hutang dari sholat yang belum sempat dilaksanakan pada waktunya. Adapun dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, tidak disebutkan qadha. Sehingga sebagian ulama hadis mengatakan tidak ada qadha untuk sholat. Bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka wajib bertaubat. Dan taubatnya itu menghapuskan dosanya. Tapi bila yang meninggalkannya karena uzur, karena lupa atau tidur, maka dia tidak qadha tapi waktunya khusus. Di mana Nabi kita SAW menyebutkan man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Maka barang siapa tertidur dari suatu salat atau dia lupa, maka salatlah ketika dia ingat. Jadi waktunya khusus bagi dia untuk salat yang dia tertinggal berapa waktu pun saat dia ingat. Jadi orang yang tertidur dari salat atau lupa, misalkan salat subuh tadi pagi atau juga salat zuhur, ingatnya baru sekarang, maka sekarang bangkit salat subuh dan salat zuhur. Subuh dulu baru zuhur. Ustadz bukan waktunya, bagi kita bukan waktunya, bagi dia waktunya. Karena Nabi SAW menyebutkan fal yusalliha idza dzakaraha. Bila dia salat ketika dia ingat. Tidak subuhnya nanti besok. Karena waktu subuh, zuhurnya nanti waktu zuhurnya, tidak begitu. Baik, kemudian beliau katakan fadluha wa manzilatuha fil Islam. Keutamaannya dan kedudukan salat dalam Islam. Beliau katakan, as-salatu hiya a'zamu arkanil Islam ba'da syahadatain. Salat ini ibadah yang agung dalam rukun Islam setelah dua kalimat syahadat. Wa qad tadammanat katsiran min anwa' ibadah min dzikrillah wa tilawatin li kitabihi wa qiyamin baina yadayhi wa ruku'in wa sujudin wa du'ain wa ghairihi. Dan salat ini adalah kumpulan ibadah. Di dalam salat ini terkumpul banyak ibadah. Contohnya zikir kepada Allah. Salat diawali dengan takbir, itu zikir kepada Allah. Membaca Al-Quran ketika kita berdiri. Kemudian berdirinya ini ibadah. Rukuknya ibadah, sujudnya ibadah, doa ibadah dan yang lainnya. Oleh karenanya, berdiri, rukuk dan sujud itu ibadah khusus yang ada dalam salat. Sebagaimana berjalan berputar sambil lari-lari kecil, sebagiannya mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, itu ibadah khusus di Ka'bah. Dan semisalnya. Sehingga tidak boleh seorang berdiri dalam rangka mengagungkan apapun kalau bukan dalam ibadah yang disyaratkan berdiri. Salat ada ibadah berdiri. Muadzin contohnya, azan dia ibadah dengan berdiri. Dan semisalnya. Oleh karena ketika ada seorang sahabat yang bernazar untuk suatu keinginannya dan terkabul, nazarnya adalah aku akan saum sambil berjemur, sambil berdiri, dan sambil melepas baju bagian atas. Ketika beliau melihat orang tersebut, beliau menyuruh kerabatnya untuk agar dia duduk. Tidak boleh berdiri, duduk. Berdiri ibadah kata ulama. Agar memakai bajunya, agar berteduh dan langsungkan atau lanjutkan saumnya.
Ini contoh. Beliau katakan wa fiya ra'sul ibadat al-badaniyah. Bahkan salat ini adalah inti dari ibadah badan. Oleh karena Allah Jalla wa'ala di surat Al-Baqarah sampai menyebut salat dengan iman. Karena seorang dikatakan beriman yang nampak imannya dengan salat. Dia sudah meninggalkan salat, berarti dia meninggalkan tanda imannya. Allah firmankan surah Al-Baqarah, "Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum." Dan sekali-kali Allah tidak akan menyanyiakan iman kalian. Kata ulama tafsir, iman kalian itu salat kalian. Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam hadis muttafaqun alaih. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahu as-shalah, wa man taraka faqad kafar. Batas antara kami dengan mereka, orang-orang luar Islam adalah salat. Maka barang siapa meninggalkannya, berarti dia telah kufur. Telah masuk ke daerah kekufuran. Maka waspada. Walaupun ulama beda pendapat tentang hukum orang meninggalkan salat, yang nanti akan kita bahas khusus insyaallah hal tersebut. Wa ya'maduddin alladzi la yaqumu illa bih. Dan salat ini adalah tiang agama. Yang agama seorang tidak akan tegak bila salatnya tidak ditegakkan. Kata sebagian ulama, seseorang kalau dia sudah bisa, seseorang apabila dia sudah berani meninggalkan salat, maka ibadah yang lainnya akan mudah ditinggalkan. Kalau salat sudah berani ditinggalkan, ibadah yang lain akan mudah ditinggalkan. Dan seorang apabila meninggalkan salat, berarti dia telah melepaskan harga dirinya di depan Allah dan kepercayaan di hadapan manusia. Jadi orang yang tidak salat, harga dirinya hilang si Allah Azza wa Jalla. Dan di hadapan manusia, dia tidak lagi dapat dipercaya. Karena salat adalah amanah Allah. Kalau amanah Allah saja disia-siakan, maka bagaimana dengan amanah manusia? Ya, lebih mudah lagi menyanyiakannya. Oleh karena Allah berwasiat di Al-Baqarah, "Hafidhu 'alas salawat." Jagalah salat-salat kalian. Kemudian Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sunan Tirmizi, Rasul amri al-Islam wa amudus salah wa dzirwatus sanami al-jihad. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Inti dari segala urusan di dunia ini adalah Islam. Maknanya kalau seorang meninggalkan Islam, tidak mau berislam, berarti dia tidak punya sesuatu yang dianggap oleh Allah Azza wa Jalla. Sia-sia. Allah firmankan di surah Al-Imran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari selain Islam sebagai agamanya, maka dia tidak akan pernah diterima amalnya oleh Allah. Dan di akhirat termasuk orang merugi. Allah sendiri yang katakan. Maka itulah inti dari segala urusan. Sehingga Islam harus dipegang teguh. Dan Allah wasiatkan di beberapa ayat yang tertulis surat Al-Imran juga, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan tetap menjadi seorang muslim. Bahkan Fir'aun ketika ditenggelamkan, apa yang dia inginkan, Pak? Dia mengatakan, "La ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin." Sekarang aku tahu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali sembahan yang diimani oleh Bani Israel, dan sekarang aku menjadi orang Muslim. Tapi ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Fir'aun sendiri berhak menjadi orang Muslim. Maka jangan sia-siakan Islam, jangan tinggalkan. Wa amudu salat, dan tiangnya adalah salat. Itu yang menyangganya, yang menegakkannya, yang menampakkan Islam seorang. Sampai sebagian sahabat mengatakan di zaman tabi'in, di antara ucapan mereka mengatakan,
Tidaklah dikenal manusia sekarang itu Islamnya kecuali dengan sholatnya. Apa maknanya? Maknanya kebanyakan dari syiar Islam sudah mulai tinggalkan. Yang tersisa sholat. Jadi kita taunya, oh fulan muslim. Mengapa? Masih sholat. Ya begitu juga dengan kita. Kita kalau sehari-hari kesana kemari, kira-kira pakaian kita dengan non-muslim sama atau beda? Sama. Sama pakaian kita. Di tempat kerja kita, di pasar, dimanapun sama. Berbaur. Tapi ketika salat, barulah kita membedakan diri. Oleh karenanya Allah berwasiat agar kita tetap menampilkan Islam dimanapun. Kemudian wazir waktu sana jihad, dan puncak dari ibadah dalam Islam adalah jihad. Apa yang disebutkan jihad di sini? Yang disebutkan jihad di sini adalah mengangkat senjata melawan orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dan menumpahkan darah muslimin. Dilakukan bersama pemimpin muslimin. Pemimpin negeri maksudnya. Bukan pemimpin kelompok, pemimpin negeri muslimin. Kalau tidak ada perintah dari mereka, tidak ada jihad. Kecuali jihad untuk mempertahankan diri. Seperti orang tua kita dahulu, zaman penjajahan. Maka mereka berjihad mempertahankan diri. Maka maknanya adalah orang yang sudah bisa menegakkan jihad seperti yang disebutkan tadi, berarti dia adalah bisa melakukan amal yang merupakan puncak dari ibadah. Karena barang siapa yang berjihad lalu terbunuh dalam rangka meninggikan kalimat Allah, maka balasannya langsung surga Allah SWT. Allah firmankan di surat Al-Baqarah, "Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat, bal 'inda rabbihim walakin la tash'urun." Jangan kalian katakan bahwa orang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Kalian tidak merasakannya. Di surat Imran katakan, "Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka mendapatkan rezeki di surga. Kemudian beliau katakan, Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islam la khamsin." Islam dibangun di atas 5 dasar. Lalu menyebutkan rukun Islam yang 5, di antara salat. Kemudian salat dikatakan penting karena amal pertama yang akan dihisab. Seperti disebutkan dalam hadis Abu Dawud dan yang lainnya, "Inna awwala ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumil qiyamati as-shalah." As-salat al-maktubah. Fa in atammaha wa illa qila unzuru hal lahu min tatawwu'. Fa in kana lahu tatawwu' ukmilatil fariidah min tatawwu'ihi thumma yaf'alu bisairil a'mal al-mafruḍah mithla dhalik. Ini pentingnya amal salat. Beliau katakan, sesungguhnya amal pertama yang nanti akan dihisab oleh Allah dari setiap hamba pada hari kiamat adalah salat wajibnya dulu. Jika dia menyempurnakannya, maka diterima. Jika tidak sempurna salat wajibnya, maka Allah merintahkan malaikat melihat pada amal hamba ini, adakah salat sunnahnya, qabliyah, ba'diyahnya, salat witirnya, salat tahajudnya, salat duhanya, atau salat yang lainnya. Ada tidak? Kalau ada, menyempurnakan salat wajibnya. Kemudian dilakukan kepada seluruh amal begitu. Kalau zakat, dengan sedekahnya. Kalau haji, dengan haji berikutnya. Dan misalnya dari amal-amal wajib. Di samping itu kata beliau, "Wassalatu ahabbul a'mal ila Allah." Salat adalah amal yang paling Allah suka dari hamba. Makanya para ulama kita dahulu, mereka sangat senang dengan ibadah salat. Ada kesempatan salat, salat. Kadang menyengaja masuk masjid untuk bisa salat 2 rakaat. Karena amal yang paling Allah suka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul 'amali ahabbu ila Allah." Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah suka?"
Qala, beliau bersabda, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Qultu tsumma ai, aku katakan apa lagi? Qala birrul walidain, lalu berbakti pada dua orang tua. Qultu tsumma ai, lalu apa lagi? Qala al-jihad fi sabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir sebagai keutamaannya yang mesti kita hadirkan di majlis yang mulia ini adalah beliau katakan wassalatu tamhul khataya wa tudhibus sayyi'at. Salat ini dapat menghapuskan dosa dan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Nabi kita bersabda SAW ketika ditanya oleh sebagian sahabat tentang salat, beliau katakan ara'aitum law anna naran bi babi ahadikum yaghtasilu fi kulli yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'. Bagaimana pendapat kalian kalau seseorang di depan pintu rumahnya terdapat sungai yang mengalir dan dia mandi dari sungai itu sehari 5 kali, apakah masih tersisa daki-daki tubuhnya? Sahabat menjawab, qalu la yabqa min daranihi syai'. Tidak akan tersisa sama sekali daki-dakinya. Qal, kata beliau, fadzalika mithlu salawatil khamas yamhallahu bihinnal khataya. Itu seperti salat 5 waktu yang dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa hambanya. Inilah tentang utamaan salat 5 waktu. Adapun masa berikutnya insyaallah siapa yang diwajibkan salat dan apa hukum orang meninggalkan salat akan kita bahas di majlis yang akan datang, dan waktu mendekati Isya masih ada beberapa saat, barangkali ingin menyampaikan sesuatu maka dipersilakan. Silakan, Pak. Baik, barakallahu. Untuk qobliyah subuh, bila seseorang tidak sempat melaksanakannya, boleh dikerjakan setelah salat subuh langsung karena riwayat dengan tersebut, atau dikerjakan nanti waktu duha. Ada dua kemungkinan. Demikian barangkali wasallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.